Oke, ketua kelas, siapkan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa jamaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartas samawati wal ardh binuri syamsi wa qamarika abada. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Vina Safinatun Najah. Lutfia Fadilah. Itu aja. Yang putra? Rido Zaki Hadi. Oke, izin MTQ. Udah makan siang semuanya? Udah, Bu. Kenapa telat tadi? Telat 10 menit. Hah? Berdandan. Besok nggak ada telat-telat lagi ya? Iya, Bu. Nggak boleh guru yang nunggu di kelas. Oke, belajar apa kita? Back to chemistry, belajar kimia lagi. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu ingin mengetahui apa yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, nih, Ibu udah punya orang yang akan Ibu tanyai. Ayo, ada Wahyu, ada Atia, Lutfia nggak datang ya? Sama Alif. Ayo Atia, apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Tentang KC dan KP. KC dan KP. KC itu apa? Tetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi. Tetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi. Sedangkan KP tetapan keseimbangan tekanan parsial. Tekanan parsial. Oke. Wahyu, apa tuh yang materi sebelumnya? Laju reaksi. Laju reaksi. Laju reaksi itu materi sebelum-sebelumnya lagi yang kita pelajari sebelum sampai ke pertemuan kita sekarang. Apa? Yang kita pelajari minggu kemarin kita belajar apa? Reaksi reversibel sama irreversibel. Apa tuh reaksi reversibel? Apa itu reaksi irreversibel? Irreversibel. Reaksi tidak dapat kembali lagi. Reversibel yang bisa kembali lagi. Oke. Apa tandanya? Panah bolak-balik, reaksi reversibel. Nah, Alif, apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, Alif? Sini ngadep ke Ibu, nggak boleh. Hah? Apa? Iya, kesetimbangan reaksi. Sekarang pun kita belajar tentang kesetimbangan kimia sama reaksi. Apa? Pertemuan kita sebelumnya belajar apa? Lupa, itu udah terpampang jelas fotonya tuh, Ayo, ada yang bisa melanjutkan apa yang telah kita pelajari sebelumnya? Hani? Kesetimbangan homogen dan heterogen. Bagaimana yang kesetimbangan yang homogen sama heterogen itu? Homogen itu dia fase atau wujudnya sama. Kalau yang heterogen fase atau wujudnya itu Berbeda. Yang sama berarti gas sama gas, seperti itu? Ya, oke. Yang lain ada tambahan? Tetapan kesetimbangan bersifat dinamis. Oke. Nah, karena rata-rata sudah mengetahui
pelajaran sebelumnya, masih ingat pelajaran sebelumnya, maka bisa Ibu lanjutkan lagi. Ibu lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Nah, kalau pada materi laju reaksi itu kemarin faktor-faktor apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, dalam reaksi kesetimbangan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, coba diperhatikan nih, dua gambar di depan. Pernah melihat fenomena di depan? Kenapa bisa seperti itu? Karena ada gas. Aksi apa yang diberikan? Guncangan. Ya, guncangan. Ketika botol minuman itu di shake ya? Di shake, apa bahasanya? Bahasa lainnya? Diberi guncangan ya, diberi guncangan. Nah, itu ketika kita buka tutup botolnya jadinya seperti gambar di ya, meledak dia, explode. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada gas ya. Lalu apa lagi? Karena ada tekanan. Bagaimana tekanannya? Tinggi kah, rendah kah? Tinggi. Oke. Apakah ia tinggi? Nah, kita nggak tahu ya. Nanti jawabannya ada pada kegiatan Anda semua nanti. Kenapa tekanannya itu rendahkah atau tinggi? Nah, kejadian tadi atau fenomena tadi itu berhubungan dengan materi kita selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Nah, setelah nanti Ananda belajar mengenai faktor-faktor mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, Ananda semua dapat menganalisis asas Le Chatelier. Nah, itu yang mengemukakan mengenai pergeseran kesetimbangan. Lalu nanti Ananda juga dapat menghubungkan antara pengaruh dari faktor-faktornya. Di situ faktor-faktornya ada apa? Kelihatan faktor-faktornya? Ada volume, ada konsentrasi, volume, suhu dan tekanan. Nah, itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Nah, ini Ibu mau jelaskan lagi tadi mengapa ketika kita buka tutup botolnya tadi itu langsung eksplod dia cairannya. Nah, ketika kita guncang ya, ketika kita guncang itu terjadi reaksi setimbang. Tuh, 2NaHCO3 tanda panah bolak-balik, Na2CO3 ditambah CO2 menghasilkan H2O. Nah, coba dibaca, saat minuman dibuka, tekanan gas dalam botol berkurang. Jadi tadi jawabannya apa tadi? Ya, tekanan gas dalam botolnya berkurang sehingga kesetimbangan bergeser ke jumlah molekul gas yang lebih banyak. Nah, molekul gas yang lebih banyak itu di mana yang molekul gasnya? CO2. Dia berarti bergeser ke kanan. Kesetimbangannya bergeser ke kanan karena tekanannya berkurang. Nah, makanya ketika botolnya dibuka, CO2-nya itu langsung membuat cairannya itu keluar. Gasnya itu yang membuat cairannya keluar. Nah, jadi si tekanan ini merupakan salah satu apa tadi? Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, jadi bagaimana dengan yang lain? Tadi ada apa saja tadi faktor-faktornya? Iya, oke. Nah, sebelum kita masuk dulu mengenai faktor-faktor pergeseran kesetimbangan itu, ya yang Ibu sebutkan tadi ada asas Le Chatelier. Nah, asas Le Chatelier. Jadi nama penemunya namanya Henry Louis Le Chatelier. Henry Louis Chatelier. Nah, dia mengemukakan bahwa bila pada sistem kesetimbangan diadakan aksi, maka sistem akan mengadakan reaksi sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu menjadi sekecil-kecilnya.
secara singkat, asas Lee-Chatelier dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, reaksi itu sama dengan pengurangan aksi. Jadi ketika ada aksi, reaksinya itu akan mempengaruhi pengurangan si aksinya. Oke, untuk lebih jelasnya, ini tadi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu ada konsentrasi, suhu dan tekanan dan volume. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan virtual lab, ya, virtual lab. Jadi lab maya, Ananda akan seperti praktikum, tapi praktikumnya secara maya, virtual. Nah, selama mengamati virtual lab itu Ananda akan mengisi LKPD dan membaca bahan ajarnya yang akan Ibu berikan. Sudah duduk berkelompok? Kenapa diam? Ya, jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Penjelasan Ibu tadi mengenai minuman bersoda tadi, paham? Iya. Yang Ibu bagikan itu ada bahan ajar sama LKPD-nya. Bahan ajarnya sebagai referensi dan literatur nanti dihubungkan. Oke, jadi pertama Ananda mengamati dulu virtual lab-nya. Setelah itu diisi sesuai dengan yang ada di LKPD, kegiatan yang ada di LKPD. Lalu Ananda semua menyimpulkan sesuai dengan teori yang ada di bahan ajar. Baru dipresentasikan di depan kelas seperti biasa. Oke, Ibu contohkan. Kita buka yang LKPD bagian halaman pertama, coba dibuka. Ya, itu pada kegiatan pertama itu apa? Kegiatan pertama tentang apa? Pengaruh perubahan konsentrasi. Oke. Nah, di situ ada kan tabel yang perlu diisi. Pertama apa? Warna mula-mula. Warna larutan mula-mula. Aksi. Reaksi. Ya, warna larutan saat setimbang. Pergeseran arah kesetimbangan. Oke. Ibu contohkan satu saja ketika kita menambahkan NaSCN. Ya, ini kita tambahkan. Jadi pertama warna mula-mulanya apa? Warna mula-mulanya ini warna yang dalam gelas, oranye atau coklat teh, boleh terserah. Ya, oranye atau ini apa ini? Coklat muda atau apa? Atau coklat teh. Nah, juga diperhatikan ini mana molekul yang banyak, si FeSCN2-nya paling banyak yang molekulnya warna merah-merah ini. Ya. Nah, kita tambahkan NaSCN-nya. In this case, the stress applied to the equilibrium system is an increase in the concentration of thiocyanate, SCN-, from the dissociation of sodium thiocyanate. To offset this stress, some iron 3+ ions react with some of the added thiocyanate ions, and the system shifts from right to left to reestablish equilibrium. Nah, jadi apa tadi aksi kita? To the left, Aksinya apa tadi? Menambahkan NaSCN. Terus reaksinya seperti apa? Ya, bertambah ya. not shown in the simulation because they Bertambah molekul yang ya, bertambah molekul FeSCN2. Terus warna saat setimbang? Oh, merah. Ya, bukan yang ini yang dilihat. Yang itu. Merah ya? Ya, oke. Nah, berarti
pergeser kesetimbangannya kemana dia? Ke kiri nih. Shift left, bergeser ke kiri. Nah, sampai di sini paham? Nanti yang selanjutnya kalian kerjakan sendiri. Ibu hanya mengklik-klik aja. Kalau udah selesai, udah belum. Oke? Kerjakan berkelompok. Sudah diisi yang bagian itu? Tadi aksinya apa tadi kita? Aksinya menambahkan NSCN. Apa? Enggak. Nah, udah berarti sudah selesai yang ini? Oke, sudah, kita lanjutkan ke nih, pengurangan ion Fe3+. Oke, bisa Ibu mulai? Nah, coba diperhatikan dulu. Ini remove Fe3+. Remove ion Fe3+. Oke. Ya, remove ion Fe3+. Warna mulanya tetap sama seperti awal tadi. Anju. Kemana? Sudah bisa dilanjutkan? Remove ion Fe3+. Jadi ada yang ditambah, ada yang pengurangan. Pertambahan, pengurangan. Aksinya apa? Ya, pengurangan ion Fe3+. Reaksinya pertambahan. Ya, coba dilihat itu apa? Mengurangi NaSCN. Bukan. Nah, jadi awalnya tadi kita mau nambahkan konsentrasi NaSC. Kita mau menambahkan si NaSCN ke dalam reaksi ini. Nah, ketika kita tambahkan bentuknya tadi seperti ini ya. Nah, kayak gini kan bentuknya. Lalu selanjutnya kita mau mengurangi ion Fe3+. Oxalic acid ionized water form the oxalate ion C2O4 minus, which binds strongly to the ion 3+. Nah, jadi aksinya tadi apa? Mengurangi ion Fe3+. Ya. Nah, kerjakanlah lagi sesuai kelompoknya. Nanti baru kita bahas. Enggak, ini dulu. Berkurang. Warnanya boleh juga dibilang lebih pucat dari sebelumnya, boleh juga. Kalau warna mulanya tetap oranye. Iya, warna mulanya tetap oranye.
Kuning boleh, atau lebih pucat dari sebelumnya boleh juga. Kuning boleh. Boleh. Itu belum ada lagi. Belum juga, tapi tetap ungu kan? Hah? Tetap ungu kan? Apa yang tak ungu? Mula-mula. Warna mula-mulanya iya ungu. Ungu aja dulu. Oke, sudah? Pergeseran kesetimbangannya sudah juga? Oke, kita masuk ke change in pressure. Change in pressure, pressure itu apa? Ya, tekanan. Increase pressure sama decrease pressure. Increase artinya? Ya. Kita naikkan dulu. Iodine molecules in the gas partially offset this stress. Oh naik. Ibu, Hmm. yang ini warna lautan tertimbang sama-sama ungu kan? Atau lebih muda dia? Yang mana yang ini? Ya, tetap. Tetap kan? Kasih Bu. Ini benar kan Bu? Menambahkan atau menaikkan i juga. Terus berkurangnya i. Berkurangnya I yang ini kan? molekulnya. Oh, berkurangnya molekul i. Ya, kan itu kan banyak yang I2. Iya, menaikkan tekanan. Menaikkan tekanan bikin situ Esti. Aksi. Aksi. Kan increase pressure tadi. Dah. Udah berarti kita balik lagi ke penurunan tekanan. Penurunan tekanan.
As more iodide atoms, which is a colorless gas, are produced, Itu menurunkan tekanan. Hah? Di mana? Tadi X ini loh. Boleh lebih pucat dari sebelumnya, boleh. Iya, ungu pucat. Kan ungu tadi kan ungu kan? Nah, lebih pucat dari sebelumnya. Kan tadi kan ungu. Agak pudar gitu. Gitu. Dari ungu sebelumnya. Kamu udah kayak itu, agak pudar dari sebelumnya. Berarti bertambahnya molekul reaksinya. Berarti bertambahnya molekul. Molekul apa yang bertambah? Molekul apa yang bertambah? Oh, berarti bikin jadi. Iya. Kan nampak tuh mana yang bertambah. Kan banyak bulat-bulat. Tekanannya bikin tekanan I2 gitu. Enggak. Tekanannya tetap penurunan tekanan, tapi yang reaksinya penurunan tekanan. Yang reaksinya Molekul. naiknya Naiknya molekul. bertambahnya molekul 2I gitu. Ini kan 2I kan? Ada 2 depannya. Angka koefisiennya kan udah belajar kelas 1 angka koefisien. Paham? Oke, udah? Kita ke change in temperature. Temperatur apa? Suhu. Ada increase, ada decrease. you have increased the temperature. Nah, lihat perbedaannya. Increase pakai apa, Wahyu? Wahyu. Tuh, ada yang baru. Itu warna coklat. Krem. Krem. Bukan, menaikkan suhu. Itu karena Oke, sudah? Oke, kita balik ke decrease-nya lagi. Kalau apa tadi? Menaikkan suhu pakai apa? Panas atau dingin naik suhu? Panas, ya. Udah suhu. Kok mesti tekanan?
kanan. Oh, kanan. Kanan. Ini faktor siang. Oh, itu warna apa? Itu. Abu-abu, putih. Tadi kan awalnya coklat. Atau lebih pucat dari sebelumnya? Enggak sih warna dinding ini. Hah? Warna dinding ini. Ini hijau. Hijau-hijau itu. Mirip nggak sih? Tengok lah. Hah? Oke, sudah? Nah, kalau sudah diamati, sesuaikan yang telah kalian amati tadi dengan kesimpulan berdasarkan teori yang dalam bahan ajar. Oh, kayak gitu. Iya. Bahan ajar yang ibu bagikan tadi. Ya, kesimpulannya. Karena di belakangnya kesimpulan kan? Nah, sesuaikan dengan bahan ajarnya. Berarti konsentrasi itu seperti apa? Itu. Boleh ditulis nanti ininya untuk meyakinkan reaksinya. Ya, bikin kesimpulannya berdasarkan teori yang ada ibu bagikan. Boleh dari buku, boleh dari bahan ajar yang ibu berikan tadi. Nah kan ini kan namanya kita praktikum kan, artinya praktikum ini mau mencocokkan atau membuktikan bahwa benar nggak sesuai nggak dengan teori yang sudah ada. Nah jadi dihubungkan dengan teorinya. Kenapa dia bisa bergeser ke kiri, kenapa dia bisa bergeser ke kanan. Nah, lihat teorinya, lihat juga reaksinya, reaksi kesetimbangan yang ada pada LKPD-nya nih, reaksi kesetimbangannya. Ini dasar teori. Ya, dasar teori itu boleh juga dibaca. Ini reaksi kesetimbangannya ini masing-masing ada reaksinya kan. Nah, coba disesuaikan dengan nih bisa konsentrasi, berarti konsentrasinya seperti apa? Kenapa dia bisa bergeser? Yang ketika kita tambahkan NaSCN, kenapa dia bisa bergeser ke kiri? Nah, dibuktikan kenapa dia bisa bergeser ke kiri, baru tuliskan kesimpulannya gitu. Paham bagaimana menyimpulkannya? Menyimpulkannya itu Ya. buat contoh dari itu nggak ambil contoh. Dari mana? Dari sini ya, memang dari sini. Nah, kan dilihat nih. Ini kenapa ketika kita tambahkan NaSCN dia bergeser ke kiri? Ini kan konsentrasi nih kan, pengaruh konsentrasi. Nah, kita lihat teorinya. Kenapa ketika kita tambahkan konsentrasi dia bergeser ke kiri? Nah, kalau ditambah konsentrasi dia kemana bergesernya? Kita cocokkan ke teori, cocokkanlah ke reaksinya ini gitu. Apa Alif? Tangan ya faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan Digabungkan ya sama hasil pengamatan. ya warnanya sama ini tadi Iya, ini kan tadi Jadi, pertama Hah? Lebih pucat dari sebelumnya. agak lebih pucat daripada sebelumnya. Tadi kan perubahan konsentrasi pertama kan. Ya, konsentrasi kedua itu Iya, ini konsentrasi. Nah, kenapa ketika ditambahkan satu konsentrasi dia bergeser ke kiri? Ini kan bergeser ke kiri nih. Nah, disesuaikan dengan yang ini. Karena kalau dia kalau ditambah konsentrasi dia bergeser ke kiri karena gitu. Disesuaikan dengan teori. Hah? Itu
Iya, itu bergeser ke kiri. Sesuaikan dengan hasil pengamatannya ya. Tadi penambahan NaSCN dia bergeser kemana? Kenapa? Iya. Yang konsentrasi seperti apa, yang tekanan seperti apa, suhu seperti apa. Nah, perlu kalian ketahui, tadi kan ada volume kan? Pengaruhnya, volume itu berbanding terbalik sama tekanan. Jika tekanan diperbesar, maka volumenya diperkecil. Berbanding terbalik. Jika tekanan diperkecil, maka volumenya diperbesar. Jadi berbanding terbalik, maka mereka gabung. Ada yang menanyakan? Melani? Berapa? Pengaruh konsentrasi. Kemudian setelah suatu lebih berbesar menjadi sementara berwarna dari tersebut. Berarti kalau diperbesar maka semalam berarti ke kiri. Kalau apa? Berarti Ya, kalau misalnya diperbesar di sebelah kanan, maka dia bergeser ke kiri. Ya kan? ya. Sebenarnya salah satu diperkecil maka semalam berwarna Ke pihak yang dikecilkan itu, gitu. Jadi misalnya A diperbesar berarti nilainya ke kiri, apa ke B. Kalau B-nya diperbesar. Di setelah tanda panah ya. Ini kan misalnya AB menghasilkan C tambah D. Maksudnya yang setelah tanda panah gitu. Bergesernya ke setelah tanda panah, bukan. Iya, ya. Nah, paham ya? Betul, Lis? So. Iron-free thiocyanate, which is FeSCN3, dissolves readily in water to give a red solution. Situ aja. Color is due to the presence of hydrated iron thiocyanate ions, FeSCN2+. The equilibrium between undissociated iron thiocyanate ions, iron 3+ ions, and thiocyanate ions SCN- is given by this chemical equation. In this case, the stress applied to the equilibrium system is an increase in the concentration of thiocyanate, SCN-, from the dissociation of sodium thiocyanate. To offset this stress, some iron 3+ ions react with some of the added thiocyanate ions, and the system shifts from right to left to reestablish equilibrium. When the system shifts to the left, iron thiocyanate ions are produced, which have a red color. Consequently, the red color of the solution deepens as more iron thiocyanate ions and the SCN2+ are produced. Note that the sodium ions are not shown in the simulation because they are fractured. Sudah? Masih konsentrasi? Iya. Apa?
Paham yang tadi? Partikel yang kecil. Ini dari mana nih SO2 sama O2? Ini. Buat aja contohnya dari itu, dari praktikum kita tadi contohnya. Ini tuh Di sini aja. Ada di sini reaksinya. Sudah? Bisa ditampilkan? Sesuaikan dengan percobaan kita tadi. Bukan, yang ini apa nih? Suhu. Apa nih? konsentrasi. Konsentrasi. Bikin ini dulu nih. FeSCN menghasilkan Fe3+ tambah SCN min. Sini Mel. S besar, S, C besar, N besar, 2 ya, 2+ ya. Ya. 2+ menghasilkan Ini Bu. tanda panah 2. Iya. Fe3+, terus ditambah SCN. SCN SCN minus. Itu katanya ketika konsentrasinya ditambahkan, dia bergeser ke kemana tadi katanya? Oh, ini Enggak, di sini yang praktikum tadi. ke kanan. Ke kanan, berarti bergeser ke Kanan. kanan mana? Ini kan? Iya. Berarti yang ini Bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri? kanan. Berarti ke kiri dulu. Iya. Salah tuh enggak? Nih. Kiri. Iya, bergeser ke kiri. Yang ini baru ke kanan. Terbalik. Nah, bergeser ke kiri. Berarti ke kirinya kemana? Ke sini kan? Nah, kalau dia bergeser ke kiri, baru kita sesuaikan dengan apa tadi? Yang konsentrasi. Nah, kalau salah satu konsentrasi diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Kalau misalnya dia ditambah yang sebelah kanan, maka kesetimbangannya bergeser ke kiri. Nah, sekarang kesetimbangannya bergeser ke kiri. Maka konsentrasi mana yang kita tambahkan? Ini. Konsentrasi sih yang di sini kan? Ya SCN kan, makanya tambahnya NaSCN tadi kita tambahkan. Berarti konsentrasi di sini kita tambahkan, maka dia bergeser ke kanan. Ke kiri. Ke kiri. ya ke kiri. Jadi sesuai dia sama ini, jadi dihubungkan antara partikum kita tadi dengan teori yang ada di sini gitu. Ini berarti berdasarkan yang jadi dibikin poin-poinnya Bu. Iya. Nah, coba yang kedua. Berdasarkan pengaruh perubahan konsentrasi dibikin, pengaruh berdasarkan pengaruh perubahan suhu dibikin. Nah, coba yang kedua. Yang kedua tadi kan ini mengurangi ion Fe kan? Nih, mengurangi ion Fe3+. Nah, ketika dikurangi ion Fe3+-nya, dia bergeser ke arah mana? Ke kanan arah ke Fe3+ kan? Ya kan? Iya. Nah, kalau kita lihat teorinya, ketika konsentrasinya salah satunya diperkecil, paham nggak? Ini Hah, itu kenapa? ini yang kegiatan ketiga. Oh, Makanya ini betul. iya.
Nah, kita mengurangi ion Fe3+ nih. Nah, dikurangi ion Fe3+. Nah, coba kita lihat jika konsentrasi dikurangkan, konsentrasi di situ dikurangkan, maka dia pergeseran kesetimbangan ya, kesetimbangan itu bergeser ke arah yang dikurangkan itu. Makanya ketika kita mengurangi ion Fe, kemana gesernya? Ke kanan. Oh. Iya kan, ke kanan kan? Yang ke kiri jadi ke kanan Karena dikurangi. Nah, sesuai dengan teorinya itu maksudnya dicocokkan antara praktikum kita tadi dengan teori yang ada gitu. Tapi susah menjelaskan ulang ya Bu nanti. Iya, emang kayak gitu seharusnya kesimpulannya. Makanya gue bilang dari tadi. Sesuaikan dengan kesimpulan. Oke, coba yang kedua. Tadi suhu, apa nih? Ya. Bukan suhu, tekanan volume. Tekanan volume. Nih. Nah, ini. Tekanan. Nah, ketika tekanan ini dinaikkan, maka volumenya tadi apa Ibu bilang? Volumenya Nih, kalau tekanan naikkan maka volume turun, kecil dia, berbanding terbalik. Nah, jadi kalau misalnya si tekanan kita naikkan, itu dia bergeser tadi, tekanan dinaikkan berarti ke kiri dia ya, ke kiri berarti ke arah I2. Nah, coba dicocokkan sama ini. Kalau tekanan dinaikkan, maka dia akan bergeser ke koefisien yang ini nih. Bila pada sistem kesetimbangan tekanan dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke kanan. Nah, ke kanan mana yang besar koefisiennya? Ini hati ya. Ini katanya bergeser ke kanan. Kesetimbangan tekanan diperbesar, kesetimbangan bergeser ke kanan. Contohnya dari sini. Kalau tekanan diperbesar, dia ke arah kanan. Mana kanan? Yang ini, yang dari sini. Yang ini, ya kan? Nah, ini yang kanan, mana lebih besar koefisiennya? Yang ini atau yang ini? Yang ini. Koefisien. Ini. Berapa di sini koefisiennya? Ini. Berapa koefisiennya? Ini 3, sini 1. Berarti berapa koefisiennya? 4 di sini koefisiennya? Enggak ada. 1. Oh ya. Kalau nggak ada 1. Nah, maka kalau tekanan diperbesar maka dia pergi ke koefisien yang ini yang dari sini. Yang mana? Ketika tekanan diperbesar dia bergesernya ke kanan. Ke arah mana dia berarti koefisien ke mana? Ke sini. Koefisien yang kecil kan? kecil. Nah, sama seperti ini tadi. Nih, ketika dia tekanan diperbesar dia bergeser ke I2. Mana besar I2 atau 2I? 2I. Nah, maka dia bergeser ke sini karena koefisiennya lebih kecil. Sesuaikan sama teori di sini gitu. Ya kan? Kan sesuai kan? Nah, kalau ke kanan dia berarti karena ketika diturunkan volume tekanannya, maka dia bergeser ke arah Yang koefisiennya besar. Nah, makanya perginya ke kanan. 2I, kanan. Gitu. Oke, sudah? Ya, kita coba ya. Karena waktu kita tinggal dikit lagi. Nah, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama kelompok, siapa dulu yang mau maju? Yang mau mempresentasikan? Kelompok Atia, Valen, kelompok Riki, atau kelompok Zahra? Siapa? Di kelompok ini siapa yang mau menampilkan? Oke. Ya, dari awal. Iya. Ya, sama-sama. Ya, oke. Kelompok Valen dulu. Ya, Pak Valen dari pengamatan yang pertama. Coba. Pengamatan yang pada pengaruh perubahan konsentrasi. Iya. Assalamualaikum. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang pengaruh perubahan konsentrasi yang tadi. Yang pertama yaitu warna larutan gula-gula yang saat ditambahkan Na, SCN, warna larutan gula-gula yaitu orange. Lalu aksinya bertambahnya FeSCN2+. Terus reaksinya berkurangnya molekul NaSCN dan warna larutan saat setimbang adalah merah dan pergeseran arah kesetimbangan ke kiri.
Terus saat mengurangi ion Fe3+, warna larutan mula-mula yaitu orange, aksinya bertambahnya SCN+, reaksinya berkurangnya molekul Fe3, warna larutan saat setimbang kuning, dan pergeseran arah kesetimbangan ke kanan. Oke. Ada yang berbeda dengan kelompok valen? Ada yang berbeda? Sama, Bu. Oke, sama. Coba kelompok Anju yang bagian kegiatan kedua, pengaruh perubahan Pengaruh perubahan tekanan dan volume. Assalamualaikum dulu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini akan menjelaskan tentang perubahan tekanan dan volume. Warna larutan mula-mula ungu aksi menambahkan I2 reaksi berkurangnya I. Warna larutan saat timbang tetap ungu. Pergeseran arah kesetimbangan ke kiri. Untuk tekanan atau kenaikan volume, warna larutan mula-mula ungu aksi mengurangi I2, reaksi bertambahnya I. Warna larutan saat timbang ungu agak pudar dari sebelumnya. Pergeseran arah kesetimbangan ke kanan. Oke. Ada yang berbeda dari kelompok Anju sama? Kelompok Hani, Elvani, Febi, dan Azhara Mutaram. Ayo, yang kegiatan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh perubahan suhu. Warna larutan mula-mula coklat muda, aksi menaikkan suhu, reaksi bertambahnya NO2 dan berkurangnya NO2O4. Warna larutan saat setimbang coklat tua, pergeseran arah kesetimbangan ke kanan. Pada saat menurunkan suhu, warna larutan mula-mula coklat tua, aksi menurunkan suhu, reaksi berkurangnya NO2 dan bertambahnya N2O4. Warna larutan saat setimbang lebih pucat daripada sebelumnya, pergeseran arah kesetimbangan ke kiri. Oke. Nah, bagian kesimpulan, coba kelompok Atia, Westi, Melani, dan Indri. Siapa? Atia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan membacakan kesimpulan mengenai pengamatan yang kita pelajari. Di sini pergeseran kesetimbangan dipengaruhi 4 faktor, yaitu konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume. Penjelasannya, kalau konsentrasi, apabila konsentrasi salah satu zat diperbesar, maka akan bergeser ke arah yang berlawanan. Ayo, dengarkan kawannya. Konsentrasi salah satu zat diperkecil, maka akan bergeser ke pihak zat tersebut. Yang kedua, suhu. Apabila suhu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Apabila suhu diturunkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Sedangkan tekanan dan volume, bila pada sistem kesetimbangan tekanan diperbesar, maka bergeser ke arah kanan. Bila tekanan diperkecil, maka bergeser ke arah kiri. Oke, kesimpulannya ada yang lain? Kurang lebih seperti itu. Itu berdasarkan pengamatan. Berarti kalian belum menyesuaikan dengan teori yang ada. Oke, aplaus dulu untuk semua ya. Oke, Ibu akan menjelaskan bagaimana pengaruh konsentrasi, suhu, dan tekanan dan volume. Nah, pertama konsentrasi. Kita lihat dulu konsentrasi. Ini kita tambahkan tadi si NaSCN. Ya. Ketika kita tambahkan NaSCN itu kesetimbangannya tuh bergeser ke kiri. Nah, coba dibaca
mengenai konsentrasi di modulnya. Apa bahasa dari konsentrasi itu? Pengaruh konsentrasi. Jika konsentrasi diperbesar, maka dia akan bergeser ke arah yang berlawanan. Nah, kalau dia bergeser ke kiri, konsentrasi mana yang kita tambahkan? Yang kanan. Berarti yang ini kita tambahkan. Ini kiri, ini kanan. Nah, karena dia bergeser ke kiri, maka konsentrasi yang ini kita tambahkan. NaSCN. Yang ini kita tambahkan, maka dia bergeser ke arah kiri. Nah, itu maksudnya. Makanya si FSCN-nya lebih banyak kan? Bergeser ke kiri. Lebih merah lagi warnanya. Paham sampai di sini maksudnya? Oke, kita balik lagi ke remove-nya. Mengurangi ion Fe3+. Nah, bisa dilihat. Karena kita tadi menambahkan konsentrasi, sekarang kita mengurangi konsentrasi. Nah, kalau bahasa di bahan ajarnya seperti apa? Kalau konsentrasi dikurangi, maka apa? Bergeser ke pihak yang kita kurangi tadi. Sekarang kita mengurangi siapa tadi? Fe3+. Nah, si pergeseran kesetimbangannya bergeser ke Fe3+, ya kan? Bergeser ke arah yang kita kurangi tadi. Kalau misalnya kita tambahkan konsentrasi, dia ke arah yang berlawanan, ya. Kalau misalnya kita tambahkan yang di kiri, maka yang di kanan yang bertambah. Oke, salah. Kalau misalnya kita tambahkan yang di kiri konsentrasinya, yang kanan yang bertambah, ya. Kalau kita kurangi yang kiri, maka kesetimbangannya bergeser ke kalau kita kurangi yang sebelah itu, maka dia bergeser ke arah yang kita kurangi tadi. Itu kalau konsentrasi. Makanya ini tadi kan kita kurangi yang ion Fe3+, pergeseran kesetimbangannya bergeser ke Fe3+. Karena kita kurangi. Iya, kalau kita kurangi yang sebelah kiri, maka pergeseran kesetimbangan bergeser ke kiri. Tapi kalau misalnya kita tambahkan sebelah kiri, maka pergeseran kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Paham? Makanya tadi ini kiri sama kanan. Jadi bukan maksudnya kiri ke kiri, kanan kanan gitu ya. Enggak. Jadi ada teorinya. Maka tadi Ibu suruh hubungkan teorinya. Oke. Selanjutnya menaikkan tekanan. Oke, menaikkan tekanan. Belum keluar reaksinya. Nah, itu kalau menaikkan tekanan berarti tekanannya di press ya, itu naik namanya. Makanya apa namanya tuh? Jadi sempit dia ruangannya. Nah, oke, coba dilihat. Ketika tekanan dinaikkan bergeser ke arah kiri, ya kan? Nah, kalau dalam teorinya coba dilihat bukunya. Mau di buku, mau di bahan ajar, kenapa dia bergeser ke kiri ketika tekanan ditambahkan? Ayo Alberto, kenapa dia bergeser ke kiri ketika ditambahkan? Koefisiennya. Ya, kenapa dengan koefisiennya? Jika tekanan diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien tapi kurang kecil. Mana ketika tekanan diperbesar akan keseimbangan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Mana koefisien yang kecil? I2K atau 2I? Ayo pelajaran kelas 1. Mana koefisien yang lebih besar antara I2 atau 2I? 2. Koefisien yang besar 2I. Ini berapa koefisiennya? 1. Ini koefisiennya 1. Nah, kalau tekanan diperbesar, maka dia bergeser ke koefisien yang kecil. Makanya di sini dia bergeser ke arah I2 sebelah kiri. Nah, kalau tekanan diperbesar, bergeser ke kanan.
kalau tekanan diperkecil? Kok ke kanan? Nggak ada ke kanan ke kiri lagi. Koefisien yang besar. Paham? Paham Ricky? Because of the 2-to-1 mole ratio in the balanced equation, Nah nih, bergeser ke arah koefisien yang besar. Kalau tekanan diperkecil. Nah, kalau tekanan diperbesar, maka volumenya apa Ibu sebutkan tadi? Jika tekanannya diperbesar, volumenya diperkecil, berbanding terbalik. Oke, selanjutnya. number of gas pockets. Consider the following. Kalau dia dinaikkan temperaturnya, suhunya. Kalau suhunya naik, bergeser kemana? Ke arah reaksi endoterem. Reaksi endoterem itu reaksi apa? Delta H plus. Apa tuh reaksi apa dia kalau endoterem? Menyerap atau melepaskan kalor? NO2, a brown gas. Menyerap kalor. Nah, jadi si NO2 ini dia reaksi ini bergeser ke sebelah kanan. Artinya dia bergeser ke arah yang menyerap kalor. Si NO2 menyerap kalor. Nah, kalau kita turunkan suhunya, maka dia bergeser ke arah yang kalau tadi endoterem, berarti kalau kita turunkan suhunya dia bergeser ke arah eksoterem. Paham? Apa yang paham? Ya. Tapi kalau turun ke arah eksoterem. Nah, jadi coba simpulkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan ada berapa? Ada 4. Ada apa pertama? Konsentrasi. Ya, konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume. Nah, konsentrasi coba sesuai teorinya tadi Ibu sampaikan. Konsentrasi, jika konsentrasi diperbesar, maka dia bergeser ke arah yang berlawanan. Kalau konsentrasinya diperkecil, maka bergeser ke arah pihak yang dikurangi tadi. Oke. Yang suhu, jika suhunya dinaikkan, Maka ke arah endoterem atau reaksi yang menyerap kalor. Nah, kalau suhu diturunkan, Wahyu, suhu diturunkan ke arah eksoterem. Oke. Selanjutnya, tekanan dan volume. Tekanan dan volume berbanding terbalik. Kalau tekanan diperbesar, maka volumenya diperkecil. Kalau tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Kalau tekanan diperkecil, koefisien yang besar. Nah, sudah bisa menentukan ketika ada reaksi tadi? Sudah bisa ya? Nggak boleh lah kayak gitu. Oke, kita sudah mendiskusikannya. Nah, jadi dalam tubuh kita juga ada nih proses keseimbangan, yaitu proses pengangkutan gas oksigen oleh protein hemoglobin yang ada dalam dalam tubuh. Jadi ketika kita menghirup oksigen, maka hemoglobin darah kita akan melekatkan ke gas oksigen. Jadi hemoglobin itu lengket sama oksigen, lalu membuat reaksi kompleks namanya oksihemoglobin dalam tubuh. Namun kemudian darah beroksigen itu mencapai ke setiap bagian tubuh, ya kan? Nah, di sana yang kompleks tadi rusak, terurai lagi menjadi oksigen dan hemoglobin. Makanya reaksinya seperti itu. Oksigen ditambah hemoglobin, reaksi menjadi oksihemoglobin. Oksihemoglobin terurai lagi menjadi oksigen dan hemoglobin, begitu seterusnya. Oke?
Oke, bentar Ibu mau menjelaskan soda ini tadi. And if I let this bottle alone for long enough, process is by introducing the CO2 to about 3 atmospheres, 320 kilopath to the liquid, which act as nucleation Oke, ketika kita guncang, walls of the bottle. itu gas karbon dioksidanya itu kan letaknya di atas botolnya tuh kan. Nah, dia bercampur dengan cairannya. Sehingga gas karbonnya itu terletak di dinding-dinding botolnya. Ya kan? Terletak di dinding botolnya. Ada juga yang di atas. Nah, maka ketika kita buka dia langsung bunyi keluar gas karbon dioksidanya. Nah, yang buat meledak adalah gas karbon dioksida yang terletak di dinding botol itu. Itu yang membuat meledak. Dia minta keluar. Yang di atas enggak. Yang mendesak untuk keluar gas karbon dioksida itu adalah gas-gas gelembung-gelembung gas yang ada di dinding botol. And due to the decrease in Nah, pressure, itu and that pushes up the liquid gelembung-gelembung gas yang ada di dinding botol. they act as nucleation. Ketika dibuka langsung dia naik ke atas. To come out of solution much more rapidly, and so that's what leads Nah, itu yang membuat dia meledak. But this suggests a way to disarm a shaken carbonated beverage, and that is by flicking the walls of the bottle. Nah, That gets kalau kita mau dia tidak meledak, gelembung-gelembung gas tadi itu yang di botol itu kita gini kan, pakai jari kayak Bapak tadi tuh. Jadi gelembungnya tuh ini balik lagi dia ke cairan. Pas kita buka nanti dia nggak meledak karena gelembungnya sudah bercampur lagi dengan cairan. Paham sampai di sini cara kerjanya kenapa bisa meledak? Oke, untuk mengetahui pemahaman kalian, kerjakan soal evaluasi. Ya, voucher ya. Kerjakan saja. Tulis namanya ya. Aku kasih waktu 3 menit. Nah, 1 menit lagi orang tua. 1,5 menit. tulis namanya. Jika temperatur turunkan ke arah mana kesetimbangan bergeser? Nah, ini ada nih, dia minus, nih minus, berarti dia bergeser ke mana? Kalau ke arah sini dia minus berarti. Ini Berarti ini kan yang plusnya tuh apa, reaksi apa? N2 plus sama Enggak, maksudnya yang plus tuh endoterm atau exo? Endo. Endo, berarti sini endo kan? Berarti jika temperatur diturunkan, berarti dia bergeser ke arah exo. Exo Berarti arahnya ke sini. ke kanan. Iya, gitu. Paham, Esti? Hah? Paham? Salah emang, Bu? Enggak, Ibu nanya. Enggak, Oh. Ibu nanya aja. Kalau paham berarti berhasil Ibu ngajar ya. Paham Bu, paham Bu. Berarti volume apa? Ke kanan. 2 dan volume lebih besar. Apa ini? Ini bergeser ke arah mana? Ke arah mana bergeser ya? Kanan. Ke? Kanan. Ke arah Kanan. koefisien yang tinggi. Kok? Kalau suhu dinaikkan diturunkan bergeser, kalau suhu diturunkan berarti bergeser ke arah eksoterm yang menyerap kalor. Nah, kan itunya. Kirain ini Iya, iya. iya kan? Iya bergeser dia menyerap kalor. Nah, sekarang ini reaksi ke sini. Iya. Reaksi ke sini dia apa nih? Kalau dia minus menyerap kalor kah atau melepaskan kalor? Menyerap kalor kan? Berarti reaksi ke sini menyerap kalor. Endoterm berarti. Nah, menyerap kalor. Nah, jika temperatur diturunkan, dia bergeser ke arah mana tadi? Itu secara teori?
ke koefisiennya. Itu tekanan volume itu. Kalau reaksi suhu diturunkan dia bergeser ke arah eksoterm. Nah, eksoterm yang mana? Garamnya Ini reaksi apa? Kalau ini reaksi apa Ibu tanya? Kalau misalnya dia minus apa? Exo. Kan dengan Bu. Ayo. Oh, exo. Ke kanan exo, ini ke kiri. Ya udah berarti Kan ke kanan, kiri sini. Kanan kiri. ke kiri loh Bu. Iya, ini ke kiri loh Bu. Ini jika temperatur diturunkan dia reaksinya ke Kanan. Oh, jika di temperatur diturunkan ke arah mana keseimbangannya? Berarti kan ini ke eksoterm kan? Kan sebelah kanan dia. Ini ya, jika pada keseimbangan suhu diturunkan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah eksoterm. Eksoterm yang mana? Yang ini kan? Kan minus nih. Berarti gesernya ke sini. Kanan, ini kiri. Ya, tadi ada kiri. Ya betul lah. Enggak, bukan ini loh, bukan ini yang diminta. Bergeser ke mana ya? Ke kanan, ke kanan. Dah, yuk kumpulkan lagi biar kita pulang. Ya, kumpulkan. Udah bikin nama? Ya. Belum. Yuk. Sampai di sini materinya ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Ini Bu. Alhamdulillah saya paham. Alhamdulillah. Sudah Delta, Angel? Nyampein nanti ya. Kumpulkan aja. Udah kumpulkan. Yuk kumpulkan. Coba sini. Apalagi siang-siang. Bu, itu ada tanda tangan saya lah Bu. Kalau apa? Sekali lagi Bunya. Oh, besok buat parameknya Bu. Soalnya Besok baru ngitung KCKP. Kace. Wah, yuk semangat. Dah. Kami paham karena Ustazah. Ustazah. Terima kasih Ustazah. Oke. Nah, siapkan kelasnya ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.